Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan materi biaya tenaga kerja pada mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Bapak Mahameru Rosi Rahmatullah, SE, MSI. Kami dari kelompok 4, kelas H akuntansi yang beranggotakan Cindy Anggraini dengan NIM B20020347, Ayu Mandira Putri Solehah dengan NIM B200359, Tri Nurwidayati dengan NIM B200365, Nadila Cahya Rahmita dengan NIM B200381. Definisi biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Sedangkan biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Dapat disimpulkan bahwa biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar para karyawan atau pekerja pada suatu perusahaan. Penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Dalam perusahaan manufaktur, penggolongan kegiatan tenaga kerja digolongkan menjadi 4. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan, yang terbagi menjadi 3 fungsi pokok, yaitu produksi, pemasaran, dan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya penggolongan antara tenaga kerja pabrik dan tenaga kerja non-pabrik. Yang kedua, ada penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Tenaga kerja yang bekerja di departemen-departemen produksi digolongkan menurut departemen yang menjadi tempat mereka bekerja. Penggolongan dilakukan untuk lebih memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam tiap departemen yang dibentuk dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Contohnya, dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan menjadi operator, mandor, dan penyelia. Dan terakhir, ada penggolongan menurut hubungannya dengan produk, yang terbagi menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan produksi produk. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan produksi suatu produk. Akuntansi biaya tenaga kerja. Yang pertama, gaji dan upah. Gaji dan upah dilakukan dalam 4 tahap pencatatan. Tahap pertama, dari daftar gaji dan upah, kemudian dibuat rekapitulasi gaji dan upah untuk mengelompokkan gaji dan upah tersebut menjadi gaji dan upah karyawan pabrik, gaji dan upah karyawan administrasi dan umum, serta gaji dan upah karyawan pemasaran. Tahap kedua, atas dasar daftar gaji dan upah tersebut, bagian keuangan membuat bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dari bank. Lalu tahap ketiga, setelah cek diuangkan ke bank, uang gaji dan upah kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan. Tahap terakhir atau tahap keempat, penyetoran PPh karyawan ke kas negara. Premi lembur. Ketika karyawan bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Contohnya, dalam seminggu karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah Rp600 per jam, dan premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah, sehingga besarnya upah karyawan terdiri dari upah jam biasa sebesar 40 jam dikali Rp600 sama dengan Rp24.000, upah lembur sebesar 4 jam dikali Rp600 sebesar Rp2.400, dan premi lembur sebesar 4 jam dikali Rp300 sebesar Rp1.200, sehingga jumlah upah selama 1 minggu adalah Rp27.600. Premi lembur merupakan unsur biaya overhead, dikeluarkan dari harga pokok produk dan dianggap sebagai biaya periode. Insentif. Perusahaan memberikan insentif agar karyawan dapat bekerja lebih baik. Insentif dapat didasarkan atas waktu kerja, hasil yang diproduksi, atau kombinasi keduanya.
Yang pertama ada insentif satuan dengan jam minimum. Karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran. Tetapi jika produksi melebihi jumlah standar, maka karyawan menerima jumlah upah tambahan sesuai jumlah kelebihan satuan keluaran di atas standar. Yang kedua ada Taylor Differential Piece Rate Plan. Pemberiannya menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor-related cost yang pertama yaitu sit-up time. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi atau sit-up cost. Biaya pemula produksi diproduksi pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau dibuka kembali atau pada waktu produk baru diperkenalkan. Ada 3 cara pelakuan terhadap biaya pemula produksi. Yang pertama yaitu dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua dimasukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Yang ketiga dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. Contoh yang kedua yaitu waktu menganggur, idle time. Dalam mengolah produk seringkali terjadi hambatan-hambatan, kerusakan mesin, atau kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan.